Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gapi 8. Nah, di video kali ini kita ingin membahas kira-kira perlu nggak sih kita sebagai pemain Gapi itu mengimpor Gapi dari luar negeri atau kita memasukkan ikan dari luar negeri untuk kita ternakan. Nah, di video kali ini kita akan membahas kira-kira mulai dari prosedur seperti apa, terus pro kontranya seperti apa, akan kita bahas di video berikut ini. Yo, ikuti terus channel Gapi 8. Seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa kita kalau main ikan gapi, terutama bagi teman-teman yang udah mulai mencoba mendalami, pasti yang dicari itu adalah satu, kualitas ikan. Itu nggak lain nggak bukan, ikan gapi itu ikan yang sangat mudah untuk dilihat secara kualitas. Dalam artian secara kasat mata itu kelihatan banget teman-teman, mana ikan yang memang terlihat wah sama ikan yang harganya misalkan 1.000, 2.000, 3.000 perak, yang biasa kalau misalkan ada yang di pasar ikan umum gitu ya, teman-teman sering lihat, itu kelihatan banget dari bentuknya aja udah berbeda. Tapi kalau kita ngeliat yang 10.000 itu jauh banget, awam pun bisa ngelihat, mata awam, mata umum itu bisa ngelihat ini ikan yang 10.000 dengan yang ratusan ribu itu beda banget bentuknya juga ya. Ya, pengalaman teman-teman sendiri deh. Nah, oke, lanjut lagi. Jadi banyak dari teman-teman tuh nanya ke saya, kira-kira perlu nggak sih kita beli ikan dari luar negeri gitu loh? Karena kayak kesannya kayak wow banget gitu kan, kita beli ikan dari luar negeri gitu loh. Entah dari yang populer dari Taiwan, entah itu dari US, dari Jepang, dari mana, itu kayaknya wow banget. Cuma yang perlu teman-teman catat di sini adalah bahwa ikan-ikan lokal kita pun itu juga kualitasnya top juga teman-teman. Kalau kita bisa seleksi dan kita mencari secara baik dan benar, itu juga ikan-ikan lokal juga top juga, karena memang ketika seorang breeder ini udah mendalami, dia akan crossbreeding juga, yang mana ikan lokal pun dicari oleh para pembeli dari luar negeri atau dari mancanegara. Kenapa bisa begitu? Ya satu lagi, balik lagi di kualitas teman-teman. Jadi yang dilihat itu adalah kualitas, bukan dari luar negeri atau dari dalam negeri. Perlu dicatat itu teman-teman. Sama berikutnya kita akan membahas mengenai pro kontranya ya kalau kita membeli ikan dari luar negeri. Tetap dicatat teman-teman, kualitas ya. Jadi kalau misalkan kita beli dari luar negeri itu nggak bisa sembarangan ya, dalam artian kita harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar kenal sama breedernya, tahu siapa ini dia, sepak terjangnya seperti apa, hewan apa, gapi-gapi yang diternak jenisnya apa, yang dia paling pro-nya jenis apa. Itu juga kebalikan dengan yang terjadi di Indonesia, di mana breeder luar ngambil dari Indonesia juga mereka harus paham, ini si breeder A ini dia fokusnya di ikan apa, terus yang bagusnya di apa, mereka akan mencari ikan tersebut. Kenapa mereka mencari ikan itu? Karena mereka udah mendalami teman-teman, mereka udah paham, oh ya kayaknya kalau gua nyari di negara gua nih udah nggak bisa nih, gua harus nyari ikan yang benar-benar super dari luar negeri. Itu juga sebuah alasan yang harus teman-teman miliki ketika teman-teman memutuskan untuk ngambil ikan dari luar negeri ya, yang mana ya kualitas seperti ini udah nggak bisa saya dapetin lagi di dalam negeri. Jadi gua nggak mau harus ambil dari luar, dimana gua tahu nih ada breeder si A misalkan dari Taiwan yang ikannya memang nggak dimiliki oleh breeder dalam negeri. Itu sebuah alasan yang tepat, bukan karena kayaknya ikannya bagus deh, coba deh beli. Bukan begitu teman-teman, tapi memang ada suatu alasan yang memang harus dipahami. Jadi sebelum teman-teman melakukan impor, itu PR-nya yang harus teman-teman ketahui. Ikan apa yang si breeder tersebut paling bagusnya, dan ikan tersebut udah ada belum di Indonesia, atau kualitas seperti itu udah dimiliki belum di Indonesia. Nah oke, teman-teman, sama kalau kontranya jelas nggak bisa dipungkiri, harga udah pasti jauh lebih mahal. Kita juga ngomong bukan berarti
ikan yang kualitas di lokal lebih murah, nggak juga. Kalau misalkan memang udah orang yang udah paham kualitas dan tahu ikan lokal mana breeder yang berkualitas, itu juga harganya juga bukan yang murah teman-teman, tapi ya teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman bayar ya. Terus berikutnya satu, harga, dan dua, shipping, pengiriman tuh resikonya jauh lebih besar dari pengiriman lokal tentu, karena ya pindah-pindah tangan, pindah transshipper, terus waktunya juga yang lebih lama, itu lebih beresiko. Ya, tingkat persentase kematiannya lebih tinggi teman-teman. Sama berikutnya, komunikasi. Kita susah melakukan komunikasi dengan breeder luar. Apalagi yang kita benar-benar baru kenal, dia juga nggak mungkin loh. Namanya kita breeder misalkan baru kenal dengan seseorang, tiba-tiba langsung nih gua kasih kuncian gua atau ikan gua yang paling bagus, tuh hampir nggak mungkin. Biasa ya apa yang teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak deket banget atau nggak memiliki relasi khusus, itu ikan akan sulit untuk keluar. Ikan-ikan yang bisa bilang kita super atau ikan kuncian itu akan sulit untuk keluar. Itu ya sekedar informasi aja ya, seperti itulah kondisinya. Jadi benar-benar harus tahu banget, atau mungkin teman-teman sendiri yang berangkat ke luar negeri. Jadi bukan perkara gampang untuk ngomong dapetin ikan yang super dari breeder luar negeri. Ya mungkin ya bisa aja misalkan ngambil dari pasar ikan di Taiwan, juga banyak ikan gapi. Cuma ya kan yang kita cari kan bukan yang dari pasar ikannya itu, tapi memang benar-benar dari yang si breedernya, yang memang ikan tersebut yang tidak dimiliki oleh breeder-breeder lain. Itu teman-teman. Itu kesulitannya. Yang kedua tadi apa, yang pertama tadi mengenai harga, terus dari pengiriman, dan ya kualitas ikannya juga akan sulit untuk didapatkan tuh yang benar-benar yang supernya gitu loh teman-teman. Nah ini kita beberapa hari yang lalu tuh dapat kiriman dari sahabat kita di Medan ya. Itu ada tiga breeder, satu pemain bluegrass. Teman-teman mungkin udah banyak yang tahu Nico Wakanda ya, itu pemain bluegrass. Itu ikan-ikannya kebanyakan ikan-ikan dari luar negeri semua teman-teman, ikan impor ya. Memang karena memang dia benar-benar fokusnya di bluegrass ya. Mungkin kalau misalkan lihat-lihat di kancah kontes ikan gapi sering muncul tuh namanya Nico Wakanda. Terus berikutnya Papa Joker, kita dapat Papa Joker ini ikan dari jenis MSBT ya. Ini juga keren banget sih ikannya ya. Memang ada sesuatu yang berbeda dari ikan ini, dimana markingnya tebal banget dan ekornya serta warnanya bisa teman-teman lihat jos banget teman-teman. Dimana itu juga jarang kita temui di ikan-ikan lokal, dimana si Papa Joker ini dia dapat ikannya dari line dari Thailand teman-teman, si MSBT. Berikutnya dari Kiet kita ada HB pastel, ini juga keren banget. Dari formnya pun teman-teman udah bisa lihat, ini ikan keren banget teman-teman. Nah jadi memang ketika kita memasukkan ikan dari luar negeri, itu ya itu teman-teman harus ada alasan kenapa, dan harus paham resikonya yang seperti saya jelaskan. Dan ketika udah teman-teman udah tahu semua, ya udah coba aja tes. Namanya kita breeding, banyak trial dan error, dan harus ya terima gitu teman-teman sebagai pembelajaran kita juga ke depannya. Intinya tujuan akhirnya adalah satu, menciptakan kualitas ikan gapi yang tiada duanya, atau yang memang bikin yang terbaik yang bisa teman-teman ciptakan. Oke, tetap semangat teman-teman. Salam Gapi 8.